Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gagu. Izin saya Arifin Dwiki Susetia dengan nomor induk mahasiswa 247 23284 dari program studi S1 Teknik Dirgantara RPL Pak. Di sini saya akan menyampaikan video hasil dari UAS yang sudah saya kerjakan. Di sini latar belakangnya adalah untuk awalnya saya diberikan geometri yaitu bracket. Ada 4 pilihan, saya mendapatkan bracket nomor 3 dan 4, dan juga material yang dipilihkan kepada saya yaitu steel dan PLA. Untuk latar belakang pengerjaan tugas UAS ini yaitu untuk menentukan kelayakan dan keamanan desain, yaitu memastikan bracket yang dirancang mampu menahan beban 2 pipa dengan aman yang masing-masing 5 kg. Lalu untuk mengetahui apakah desain mengalami tegangan berlebih atau deformasi yang tidak diinginkan. Lalu ingin melihat perbandingan performa antara material konvensional yaitu steel dengan material polimer cetak 3 dimensi atau PLA. Dari sisi teknis, faktor kekuatan, kekakuan, dan frekuensi getar alami ini akan sangat berbeda untuk kedua material ini. Dari sisi praktis, faktor biaya, berat total, dan kemudahan manufaktur juga menjadi pertimbangan. Dengan melakukan simulasi frekuensi natural, diperoleh gambaran apakah bracket berisiko mengalami resonansi bila berada pada lingkungan dengan getaran tertentu. Ini penting untuk memastikan bracket tidak mudah gagal atau pecah akibat vibrasi jangka panjang. Hasil simulasi statis dan frekuensi natural dapat menjadi dasar untuk memodifikasi bentuk atau ketebalan bracket agar lebih optimal Pak, baik dari segi kekuatan, bobotnya ataupun biayanya. Apabila hasil menunjukkan tegangan berlebih atau frekuensi natural yang rendah, yaitu rentan terhadap resonansi, desain dapat diubah, misalnya menambah pengaku atau rib, mengubah geometri, klem, dan sebagainya. Efisiensi dan jika bracket berbahan PLA terbukti cukup kuat dan memiliki masa pakai yang aman, maka penggunaan material yang lebih ringan dan mudah diproduksi, misalnya dengan 3D printing, bisa menghemat biaya dan waktu. Jika ternyata tidak aman, maka bahan konvensional seperti steel menjadi pilihan, tapi mungkin perlu dipastikan tidak terlalu berat atau berlebihan dari sisi spesifikasi. Metodenya untuk pengerjaan tugas UAS ini yaitu nomor 1 yaitu pembuatan model 3 dimensi, yang mana di sini sudah diberikan oleh Pak dosen Pak Gagu. Lalu di sini si mahasiswa juga diberikan atau sudah ditentukan materialnya dari Pak Gagu juga. Saya mendapatkan steel dan PLA ya. Lalu boundary condition yang sudah ditentukan juga oleh Pak Gagu yaitu 1 titik atau lubang yang dijadikan fixed support. Pembebanannya juga sudah ditentukan oleh Pak Gagu yaitu beban dari 2 pipa yang totalnya 10 kg atau masing-masing pipa seberat 5 kg. Biasanya ditranslasikan menjadi gaya Newton akibat gravitasi. Untuk yang simulasi frekuensi natural hanya perlu boundary conditionnya di fixed support, jadi tidak perlu force. Lalu pembuatan mesh juga di dalam aplikasi SimScale ada. Memastikan ukuran mesh cukup detail di area kritis agar hasilnya akurat, lalu menjalankan simulasi statis
lalu frekuensi natural, lalu interpretasi hasil, lalu perbandingan dan kesimpulan. Menentukan apakah desain dan material tersebut layak serta perlu tidaknya dimodifikasi desain. Untuk yang pertama yaitu di sini adalah bracket nomor 3 dengan material steel. Di sini didapatkan maksimum von Mises-nya 230,6 megapascal dan displacement Y-nya di sekian 1,913 E-2 mm. Dari skala warna terlihat zona merah atau tinggi di area transisi geometri, misalnya di dekat lubang fixed support. Hal ini wajar karena perubahan bentuk yang cukup tajam akan menimbulkan konsentrasi tegangan atau stress concentration. Berdasarkan rentang yang terlihat, hasil dari maksimum von Mises stress-nya yaitu 230 MPa harus dibandingkan dengan yield strength baja yang digunakan. Contohnya baja karbon biasa, misalnya S235, memiliki yield strength di kisaran 235 MPa. Jika nilai puncak stres mendekati yield strength material, faktor keamanan atau safety factor berada di kisaran sekitar 1. Untuk keperluan desain nyata, seringkali diinginkan safety factor lebih dari 1,5 atau 2. Ini menunjukkan bracket mungkin aman namun sangat minim margin. Lalu lubang di bagian kiri atas di fix secara penuh atau 9 derajat kebebasan terkunci. Akibatnya momen dan gaya terpusat di sekitar area itu, sehingga tegangan tinggi sering muncul di daerah fixed support atau di area sambungan terdekat. Lengkungan jepit di tempat pipa serta bentuk sudut di lengan atas dapat menyebabkan hotspot tegangan. Apabila radius fillet di area-area transisi terlalu kecil, maka stress concentration akan lebih tinggi. Dari gambar ini menunjukkan seberapa besar pergerakan puncak bracket akibat beban 10 kg atau 98 Newton. Maaf saya belum ganti. Baik, ini displacementnya. Untuk material baja dengan modulus elastisitas kurang lebih 200 kPa, defleksi 1-2 mm seringkali masih tergolong relatif kecil, tergantung keperluan fungsi bracket. Bagian paling jauh dari fixed support, ujung atau area klem pipa biasanya mengalami defleksi terbesar. Warna merah atau kuning di lengan atas menandakan area tersebut bergerak paling signifikan. Ini sesuai dengan konsep beam cantilever, yaitu semakin jauh dari titik tumpu, semakin besar lendutan yang terjadi. Walaupun tegangan puncak di bawah atau sekitar yield strength, perlu dipertimbangkan siklus pembebanan. Jika bracket ini mengalami getaran atau beban dinamis, material dapat mengalami fatigue jika stres masih tinggi. Dalam aplikasi nyatanya sering disarankan agar stres kerja berada di bawah 60-70 yield untuk memperpanjang umur pakai komponen. Dengan tegangan maksimum sekitar 230 MPa mendekati atau sedikit di bawah yield untuk baja S235, faktor keamanannya relatif rendah, yaitu mendekati 1. Jika menginginkan desain lebih aman, bracket bisa diperkuat, menebalkan area kritis,
menambah fillet, menambahkan rib, atau memilih grade baja yang lebih tinggi yield strength-nya, misal S275, S355 dan sebagainya. Menambahkan fillet radius lebih besar pada area transisi akan menurunkan konsentrasi tegangan. Jika hasil simulasi menunjukkan tegangan sangat tinggi di sekitar pertemuan plate dengan bracket, menambahkan penebalan lokal atau bentuk tulang pengaku dapat mencegah kegagalan. Lalu lubang fix support sebaiknya didesain agar area sekitarnya cukup tebal atau memiliki penguat, yaitu gasket atau rib, karena gaya berpusat di sana. Memperbesar penampang atau menambah shoulder di sekitar lubang bisa membantu menurunkan tegangan. Bila dimungkinkan, menambah titik tumpu yaitu lebih dari satu fix support akan menyebarkan beban lebih merata dan menurunkan tegangan puncak. Lalu meskipun simulasi FEA memberikan gambaran detail, pengujian fisik atau full test atau static load test dapat memverifikasi data tersebut, terutama jika bracket sangat krusial pada aplikasi nyata. Karena bracket digunakan untuk menahan pipa yang mungkin bergetar, hasil analisis frekuensi natural modal juga penting. Baik, selanjutnya yaitu bracket nomor 4 dengan material steel. Skala warna von Mises stress menunjukkan adanya area dengan tegangan lebih tinggi, umumnya warna kuning, oranye hingga merah, mirip dengan materi bracket nomor 3 tadi. Daerah tersebut biasanya berada di sekitar lubang baut, retraksi geometri tajam, misalnya area pertemuan dengan bracket dan badan atau bagian penopang pipa. Stress concentration-nya di sini nilai tertinggi von Mises stress-nya di sekitar 217,6. Jika nilai tertingginya yaitu 217 berada di bawah atau mendekati yield strength baja yang digunakan, maka bracket masih dapat menahan beban tersebut. Contohnya baja karbon rendah seperti S235 memiliki yield strength sekitar 235 MPa. Apabila tegangan puncak berkisar 217 MPa, maka faktor keamanannya relatif tipis atau mendekati 1. Disarankannya faktor keamanan atau safety factor itu kurang lebih dari atau sama dengan 1,5. Gaya yang ditransmisikan dari dua pipa tadi ke bracket menimbulkan momen lentur di sekitar lubang fix support. Itulah sebabnya area dekat lubang paling tinggi tegangannya. Tegangan tersebut di bagian penyempit pipa masih signifikan, tapi umumnya lebih rendah daripada di titik tumpu fix support. Warna merah pada gambar ini peta deformasi menunjukkan bagian dengan perpindahan terbesar, biasanya berada di ujung bebas bracket, area penjepit pipa, karena terjauh dari titik tumpu atau fix support. Jika terlihat perpindahan maksimum 1-2 mm, misalnya di gambar, untuk
material baja dengan modulus elastisitas kurang lebih 200 GPa. Ini tergolong deformasi sedang hingga rendah, tergantung fungsi desainnya. Kecilnya defleksi menunjukkan bracket cukup kaku, sebab baja memiliki kekakuan jauh lebih tinggi daripada material polimer semacam PLA. Defleksi yang terjadi perlu dievaluasi, apakah masih dalam batas toleransi. Misal, jika pipa tidak boleh bergerak dari lebih 1 mm, maka desain sudah cukup memadai. Pada umumnya defleksi kurang dari 2 mm untuk sistem jepit pipa masih dapat diterima, namun tetap harus diperhitungkan efek getaran atau dinamika lain. Jika hasil simulasi menunjukkan tegangan puncak misalnya lebih dari 200 MPa, maka perlu dicek material bajanya. Jika yield strength-nya misalnya 235 MPa, hanya sedikit lebih tinggi, faktor keamanan menjadi cukup rendah. Untuk aplikasi jangka panjangnya, desain idealnya berada di bawah 60-70% dari yield agar memiliki umur kelelahan atau fatigue life yang lebih baik, terutama jika pipa dan bracket berpotensi mengalami getaran. Meskipun simulasi ini statis, dalam penggunaan nyata bracket bisa terkena beban siklik atau getaran. Puncak tegangan tinggi mendekati yield dapat meningkatkan risiko fatigue crack seiring waktu. Bila diperlukan, sebaiknya dilakukan analisis fatigue atau setidaknya menyediakan margin keamanan lebih tinggi. Area transisi geometri atau sudut tajam dan sekitar lubang tumpu bisa difilet lebih besar atau diperkuat dengan rib atau tulang untuk menurunkan konsentrasi tegangan. Menambah ketebalan lokal juga dapat menyebarkan beban sehingga menurunkan tegangan maksimum. Jika desain mengizinkan, menambahkan titik fiksasi lain dapat mendistribusikan momen lentur. Dengan begitu tegangan di satu fix support tidak terlalu tinggi. Jika desain tidak dapat diubah, misalnya bentuk geometri sudah paten, penggunaan baja dengan kelas lebih tinggi, misal S275 atau S355, dapat menambah faktor keamanan tanpa harus memodifikasi bentuk secara signifikan. Apabila tegangan puncak mendekati yield, bracket mungkin masih dapat berfungsi, tetapi rentan jika terjadi kondisi beban lebih atau overload dan kejut atau impact load. Di lingkungan yang menuntut keandalan tinggi, misalnya industri, disarankan peninjauan ulang guna meningkatkan faktor keamanan. Baik, bila bracket digunakan di lingkungan korosif, kelembapan tinggi, paparan zat kimia, baja karbon membutuhkan perlindungan, yaitu cat, galvanis dan sebagainya, atau memilih stainless steel agar umur pakainya lebih panjang. Lalu berikutnya bracket 3 menggunakan material PLA. Di sini von Mises stressnya juga mirip-mirip sama dua bracket sebelumnya, yaitu di dekat fixed support. Untuk PLA, yield strength umumnya berkisar 40 sampai 70 MPa tergantung formulasi.
Jika di beberapa titik tegangan mencapai lebih dari 200 MPa, berarti tegangan tersebut jauh melebihi batas yield atau UTS PLA, sehingga secara teoritis bracket tersebut berpotensi gagal atau plastik permanen atau bahkan patah di area tersebut. Seperti halnya pada bracket berbahan baja, area transisi geometri yaitu sudut tajam, lubang fix support, lengkungan klem menimbulkan stress concentration. Disinilah warna merah yaitu tegangan tinggi itu sering muncul. Karena PLA lebih lemah dibandingkan baja dari kekuatan dan modulus lebih rendah, efek konsentrasi tegangan menjadi lebih kritis. Dengan vonis stres lebih dari 200 MPa di area tertentu, jika yield strength PLA hanya sekitar 50 MPa, maka faktor keamanan bisa sangat rendah, bahkan kurang dari 1. Ini menandakan desain yang sama yang mungkin cukup kuat saat memakai baja berpotensi tidak aman bila diaplikasikan langsung dengan PLA tanpa modifikasi. PLA memiliki modulus elastisitas sekitar 3-4 GPa, jauh lebih rendah dibandingkan baja yaitu sekitar 200 GPa. Hasilnya di bawah beban yang sama, PLA akan mengalami deformasi lebih besar. Pada gambar ini area merah mewakili perpindahan terbesar, bisa lebih dari 1 mm. Meskipun 1,2 mm terdengar kecil, untuk dimensi bracket yang relatif ringkas ini adalah persentase lendutan yang cukup signifikan. Bagian ujung bracket, tempat pipa terjepit, memiliki jarak tuas cantilever terjauh dari fixed support. Sesuai teori balok cantilever, lendutan maksimum terjadi di ujung bebas. Warna kuning merah di atas menandakan perpindahan yang lebih besar pada area tersebut. Jika bracket harus menjaga pipa agar tidak bergeser, deformasi berlebih dapat menimbulkan ketidakstabilan. Contohnya pipanya goyang atau bracket tidak menjepit dengan kuat. Secara praktis, kelembekan atau flexibility dari bracket PLA ini mungkin mempengaruhi akurasi penempatan atau daya jepit pipa. Karena kekuatan tarik PLA lebih rendah daripada baja, simulasi menunjukkan bahwa tegangan pada beberapa area melebihi batas aman. Untuk aplikasi menahan beban 10 kg atau 2 pipa 5 kg dalam jangka panjang, perlu dipastikan bracket tidak hanya kuat pada awal, tetapi juga daya tahannya terhadap kelelahan atau fatigue dan potensi retak seiring waktu. Bracket dengan desain yang sama jika diubah ke material PLA akan mengalami peningkatan defleksi secara signifikan dibanding baja. Jika desain tidak dimodifikasi, misalkan menebalkan dinding atau menambah tulangan atau rib, besar kemungkinan bracket mudah melendut dan mencapai tegangan di atas yield. PLA cenderung memiliki titik leleh rendah sekitar 160-180 derajat Celcius dan dapat melunak di suhu 60-70 derajat Celcius. Jika bracket bekerja di lingkungan yang panas atau mendapat gesekan, PLA dapat berubah bentuk. Salah satu solusi mengurangi tegangan dan deformasi adalah menebalkan area dengan konsentrasi tegangan atau menambahkan rib penguat. Dengan menambah volume material di area kritis, tegangan maksimum bisa didistribusikan lebih merata. Menambah radius fillet di sudut-sudut tajam menurunkan faktor konsentrasi tegangan. PLA cenderung lebih sensitif terhadap notch effect karena kekuatannya yang relatif rendah. Jika penggunaan polimer tetap diinginkan, misalnya untuk keperluan ringan, prototyping, atau karena alasan korosif,
korosif, mungkin lebih tepat menggunakan PETG, nylon atau ABS dengan ketangguhan dan suhu pelayanan lebih tinggi ketimbang PLA biasa. Jika desain memperbolehkan, menambah titik fix support kedua atau bracing tambahan akan membagi momen lentur sehingga tegangan dan defleksi maksimum menurun. Melihat von Mises stress yang melebihi atau mendekati 200 MPa di beberapa area, sementara yield PLA kurang lebih 50 MPa, menandakan faktor keamanan kurang dari 1. Dalam desain teknik ini tidak dapat diterima. Bracket dengan faktor keamanan rendah berpotensi patah mendadak, terutama jika ada beban kejut atau tambahan getaran kegagalan getas. PLA cenderung getas atau brittle sehingga tidak memberi deformasi permanen yang besar sebelum patah. Jika bracket dibiarkan pada kondisi tegangan di atas yield, kegagalan bisa terjadi tiba-tiba tanpa banyak peringatan berupa deformasi plastis. Jika bracket ini dipakai di lingkungan dengan temperatur di atas 50-60 derajat Celcius atau terkena pola tertentu, sifat mekaniknya dapat menurun drastis, yaitu PLA melunak atau retak. Baik, selanjutnya bracket 4 dengan material PLA juga. Bracket 4 juga mirip-mirip dengan 3 bracket sebelumnya. Merah yaitu tegangan paling tinggi berada di sekitar fix support. Di dekat lubang kiri atas. Transisi geometri antara plat horizontal dan sesi vertikal penahan pipa. Hal ini wajar karena perubahan bentuk yang berbeda sudut tajam pertemuan dua plat memicu stress concentration. Lalu rentang warna memperlihatkan tegangan yang dapat mencapai 200 lebih MPa di area tertentu, dimana di sini saya mendapatkan maksimum von Mises stress-nya 207,3 MPa. Sementara yield strength PLA umumnya sekitar 40-70 MPa, tergantung pada formulasinya. Jika di lokasi kritis von Mises stress lebih dari 70 MPa, berarti tegangan tersebut melampaui batas elastisitas PLA. Dalam praktiknya, bracket berisiko patah atau rusak plastis di area tersebut. PLA cenderung getas, brittle seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tidak memberikan informasi plastis besar sebelum patah. Bila ketegangan melebihi yield atau UTS, potensi kegagalan bisa terjadi secara tiba-tiba. Titik lelehnya juga rendah di 160-180 derajat Celcius, melunak di 60-70 derajat Celcius, sehingga pemakaian di lingkungan panas berisiko menurunkan kekuatannya. Lalu untuk displacementnya hampir mirip juga dengan ketiga bracket sebelumnya. PLA memiliki modulus elastisitas 3-4 GPa, jauh di bawah baja yaitu 200 GPa. Akibat
Sebaliknya, di bawah beban yang sama, defleksi pada bracket PLA akan lebih besar daripada bracket baja. Dari gambar warna merah pada peta displacement memperlihatkan area dengan berpindah terbesar, misalnya hingga sekitar 1 mm atau lebih, tergantung skala, yang mana saya mendapatkan 1,141 mm. Lokasi defleksi maksimumnya yaitu berada di ujung bracket yang menahan pipa. Bagian terjauh dari fixed support umumnya mengalami larutan terbesar. Ini selaras dengan teori cantilever di mana momen lentur kian besar semakin jauh dari titik tumpu. Jika bracket terlalu lentur, pipa mungkin tidak terjepit stabil atau mengalami getaran lebih besar. Untuk beban 10 kg 2,5 kg pipa, defleksi beberapa milimeter dapat dianggap signifikan tergantung standar desain. Jika tegangan puncak mendekati atau melebihi 100 MPa sementara yield PLA kurang lebih 50 MPa, maka faktor keamanan yaitu kurang dari 1. Artinya desain secara teoritis tidak aman karena melampaui batas material. Dalam desain praktis umumnya diinginkan faktor keamanan lebih dari 1,5 untuk mengantisipasi variasi beban, cacat manufaktur, dan sebagainya. Bila bracket dikenai beban berulang atau getaran dari pipa, tegangan tinggi di area konsentrasi bisa memicu fatigue crack. PLA dengan sifat ketas rentan mengalami retak inisiasi di daerah tegangan konsentrasi dan dapat patah mendadak. PLA sensitif terhadap suhu tinggi dan beberapa pelarut kimia jika bracket bekerja di lingkungan lembab atau panas. Penurunan sifat mekanis dapat terjadi dan mempercepat kegagalannya. Menambah ketebalan di area mengalami tegangan tinggi atau menambahkan rib atau tulang pengaku dapat meratakan distribusi tegangan. Meningkatkan fillet atau radius pada sudut tajam mampu menurunkan stress concentration. Jika ingin tetap memakai 3D printing, dapat mempertimbangkan PETG, nilon, ABS, atau polimer engineering lain yang lebih kuat atau tangguh. Memakai material baja atau aluminium bila beban dan lingkungan operasi lebih berat. Lalu menambahkan titik pendukung tambahan atau fixed support bila geometrinya memungkinkan sehingga beban tidak terpusat di satu lubang. Lalu mengurangi momen lentur pada bagian bracket, menurunkan tegangan puncak. Jika bracket ditempatkan di area yang mengalami getaran periodik, kita harus lakukan modal atau frekuensi analisis dan fatigue analisis untuk menilai umur pakai. Lalu selanjutnya frekuensi analisis dari bracket 3 dengan material steel. Baik, setiap struktur memiliki tanda tangan getaran berupa frekuensi alami dan bentuk mode atau mode shape. Pada simulasi ini, bracket difiksasi dengan satu lubang fixed support sama seperti sebelumnya sehingga area lain dapat bergetar bebas. Tujuan analisis ini untuk mendeteksi potensi resonansi apabila frekuensi bekerja, misalnya getaran pipa atau mesin mendekati frekuensi alami bracket. Mengetahui bentuk getar atau pola deformasi untuk melihat bagian mana yang paling rentan mengalami amplitude
terbesar. Lalu mode terendah atau fundamental mode kerap berupa gerakan membungkuk bending, di mana ujung bracket atau tempat pipa bergerak paling besar. Di sini frekuensi 76,9 Hz tergolong menengah. Jika lingkungan kerja punya getaran di sekitar angka ini, bracket rentan beresonansi. Lalu di mode lebih tinggi, misal 1109 Hz, pola getar lebih kompleks, biasanya melibatkan bagian bracket yang berosilasi dengan beberapa nodal lines. Frekuensi getar lebih tinggi sulit tereksitasi dalam praktik, kecuali ada sumber getaran bernilai sama di sistem. Pada hasil simulasi, warna biru, hijau, merah menandakan pola gerakan relatif dalam mode tertentu. Skala 0 atau biru adalah titik atau area node yang tidak bergerak pada mode tersebut, sedangkan 1 atau merah adalah perpindahan relatif terbesar. Angka ini bukan perpindahan absolut milimeter atau sentimeter ya, melainkan normalisasi yang memudahkan kita melihat bentuk getar. Tidak seperti analisis statis, di mana displacement menunjukkan deformasi nyata oleh gaya 10 kg ada 5 kg pipa. Di model analisis tidak ada beban statis yang diterapkan. Displacement di sini adalah penggambaran bagaimana bracket akan bergetar bila tereksitasi pada frekuensi tersebut. Karena hanya lubang atas yang difiksasi, bagian paling jauh, yaitu ujung klem pipa, biasanya mendapat perpindahan terbesar berwarna merah. Ini mirip sistem cantilever yang satu ujungnya terjepit dan ujung lainnya bebas berayun. Jika sistem pipa atau mesin memiliki getaran dekat 76,9 Hz, saya pilih sekarang, bracket dapat memasuki kondisi resonansi sehingga amplitudo getar berpotensi meningkat pesat. Resonansi berulang memicu fatigue atau kelelahan material yang bisa mempercepat retak atau kegagalan. Baja dengan modulus elastisitas 200 GPa sekitar itu cenderung memiliki frekuensi alami cukup tinggi dibanding material polimer. Namun jika desain bracket memiliki massa dan bentuk tertentu, mode pertama bisa tetap berada di rentang puluhan Hz, rentan terhadap getaran mesin industri yang kadang berada di puluhan hingga ratusan Hz. Strategi menghindari resonansinya yaitu menambah kekuatan, menambah tebal, menambah penguat atau rip akan menaikkan frekuensi alami, menjauhkannya dari rentang getaran operasional. Menggeser massa atau menambah titik support dapat pula mengubah karakter getar, walau harus memperhitungkan konsekuensi pada beban statis dan kepraktisan desain. Hasil model harus dikombinasikan dengan analisis statis. Jika tegangan statis sudah tinggi plus frekuensi pertama berdekatan dengan frekuensi kerja, maka potensi kegagalan semakin besar. Bila hasil menunjukkan bahwa bracket mampu menahan beban statis dengan aman, tetapi frekuensi pertama mendekati getaran lingkungan, tetap ada risiko kerusakan jangka panjang karena resonansi berulang. Baik, selanjutnya frekuensi analisis dengan bracket nomor 4. Material masih di steel. Kurang lebih sama seperti bracket 3 sebelumnya, yaitu karakteristik model pertamanya di 74,69 Hz, fundamental mode ya, frekuensi terendah, yaitu berupa bending sederhana di mana ujung bracket atau tempat pipa mengalami perpindahan relatif terbesar.
Jika sumber getaran misal mesin motor, pipa fluida berada di sekitar 74 sampai 75 Hz, mereka dapat mengalami resonansi. Resonansi akan memperbesar amplitudo getaran, berpotensi menimbulkan fatigue, kelelahan material, atau retak pada jangka panjang. Merah menunjukkan perpindahan paling besar relatif, sedangkan biru adalah not, hampir tidak bergerak. Nilai di gambar adalah skala normalisasi, bukan defleksi atau mm, ya, scaling factor ya. Pada analisis statis tadi, displacementnya menunjukkan beberapa milimeter atau sentimeter bracket akan melengkung akibat beban, yaitu pipa 10 kg. Di frekuensi analisis, displacement memvisualisasikan bentuk getar ya. Besar getaran di dunia nyata tergantung seberapa kuat energi eksitasi di frekuensi tersebut serta redaman atau damping yang ada. Terlihat di area penjepit pipa yang jauh dari fixed support warna merah. Ini tipikal cantilever effect lagi, di mana ujung bebas cenderung berosilasi paling besar. Jika pipa atau mesin bergetar pada 70 sampai 80 Hz, bracket akan menerima eksitasi yang cocok dengan frekuensi alaminya, memicu resonansi. Solusinya bisa dengan menaikkan kekakuan bracket, menambah rib atau menebalkan area tertentu agar frekuensi alami naik di atas rentang getaran operasional. Jika tegangan statis di area kritis sudah terlalu tinggi, lalu area yang sama mengalami perpindahan terbesar di mode shape, area tersebut menjadi titik lemah atau riskan fatigue. Perbaikan desain, yaitu penggantian material atau geometri, kerap diperlukan demi faktor keamanan. Di sini steel memiliki modulus elastisitas tinggi, yaitu 200 kPa sekitar itu, sehingga frekuensi alami cenderung lebih tinggi dibanding bahan polimer. Kendati demikian, bentuk massa dan panjang cantilever bracket dapat membuat mode pertama tetap berada di rentang puluhan Hz seperti 74,69 Hz ini. Menambah titik support tambahan bisa mengubah pola getar dan menambah kekakuan global sehingga meningkatkan frekuensi alami. Harus dipertimbangkan pula kemudahan perakitan dan fungsi bracket itu sendiri. Lalu selanjutnya bracket nomor 3, frekuensi analisis dengan material PLA. Baik. PLA atau polylactic acid memiliki modulus elastisitas yang jauh lebih rendah dibanding baja, yaitu 3 sampai 4 kPa versus 200 kPa ya. Akibatnya bracket berbahan PLA cenderung lebih fleksibel sehingga frekuensi alami fundamentalnya atau mode pertama lebih rendah dibanding bracket baja dengan bentuk yang sama. Karena modulus elastisitas PLA lebih rendah, bracket beresonansi pertama kali pada frekuensi lebih rendah. Di sini yaitu 25,36 Hz. Pola getar atau mode shape umumnya membungkuk atau bending pada ujung bracket, terutama karena fixed support berada di lubang bagian atas. Bagian penjepit pipa atau klem jauh dari titik tumpu, sehingga displacement relatif paling besar muncul di area tersebut. Pada mode lebih tinggi, misal maksimum 363,5 Hz,
Bentuk getahnya bisa lebih kompleks, bisa melibatkan twisting atau kombinasi bending lain. Seperti yang terlihat di gambar. Namun, seringkali mode kedua, ketiga, dan sebagainya dengan frekuensi sangat tinggi tidak terlalu rentan tersentuh getaran lingkungan, kecuali ada sumber getaran di kisaran itu. Warna yang terlihat biru, hijau, kuning, merah mencerminkan bentuk getaran dinormalisasi. Merah titik tersebut bergerak relatif paling besar, sedangkan biru adalah areanya Ristian atau node. Scaling factor atau tidak mewakili nilai perpindahan aktual dalam milimeter, melainkan relatif terhadap titik yang paling bergerak pada mode itu. Dalam analisis statis, displacement menunjukkan deformasi real akibat gaya, misalnya berat pipa. Pada analisa frekuensi, displacement semata-mata menunjukkan pola gerakan atau mode shape saat terstruktur terpapar frekuensi tertentu. Besar getaran aktual bergantung seberapa kuat eksitasi yang mendekati frekuensi tersebut dan faktor redaman di sistem. Dampak rendahnya kekakuan PLA yaitu PLA lebih lentur daripada baja, jadi braket mudah berosilasi pada frekuensi rendah sekitar 25 Hz. Jika sumber getaran di lingkungan, misalnya mesin, motor, atau getaran fluida dekat 25 Hz, amplitudo gerakan braket dapat membesar atau resonansi, dan hal ini dapat mempercepat kegagalan fatigue atau fatigue. Frekuensi 25 Hz relatif umum ditemui dalam sistem mekanik yang bergetar, misalnya mesin putar, motor listrik, getaran pipa. Jika braket ini beroperasi pada lingkungan getaran sekitar 25 Hz, resonansi berpotensi terjadi. Amplitudo getaran meningkat drastis, memicu retak kelelahan. Jika memang ingin tetap memakai PLA, perlu menambahkan kekakuan, atau misalnya menambahkan area kritis, menambahkan rib atau pengaku agar frekuensi naturalnya naik menjauhi rentang 25 Hz. Alternatifnya mengganti material polimer yang lebih kaku, PETG, nilon, dan sebagainya, atau memakai logam, aluminium atau baja jika beban dan getaran cukup berat. Sebelum ini, analisis statis untuk PLA mungkin menunjukkan tegangan tinggi serta defleksi besar, ditambah hasil modal yang frekuensi pertamanya rendah. Braket berpotensi gagal lebih cepat jika benar-benar tereksitasi. Sangat penting memastikan faktor keamanan mencukupi, tidak hanya dari sisi beban statis, tapi juga getaran dinamis. Baik, untuk yang terakhir yaitu bracket 4 dengan material PLA, frekuensi analisis. Di sini hasil modal utamanya yaitu 24,63 Hz. Seperti tadi, bracket bahan PLA, modulus elastisitasnya
3-4 kPa, jauh lebih rendah dibanding baja, sehingga frekuensi alaminya 24-25 ya. Lalu jika ada getaran eksternal di sekitar 24-25, maka dapat beresonansi meningkatkan amplitudo getaran secara signifikan, yaitu memicu retak kelelahan atau fatigue. Peta warna biru, hijau, kuning, merah menunjukkan bentuk getar mode shape yang dinormalisasi. Skala 0 atau biru yaitu titik atau node nyaris tidak bergerak pada mode tersebut, sedangkan 1 atau merah yaitu titik dengan perpindahan relatif besar. Sama seperti tadi, pipa 5 kg dipasang 2 ya, bertotal 10 kg. Di sini karena fixed supportnya juga sama, hanya di lubang atas, area penahan pipa atau bagian bawah biasanya mendapatkan displacement relatif paling besar. Sama juga serupa efek cantilever, yaitu semakin jauh dari titik tumpu semakin besar amplitudo getar jika tereksitasi. Jika peralatan misal mesin atau pipa beroperasi pada atau dekat frekuensi 24-25 Hz, bracket akan beresiko resonansi. Kondisi ini meningkatkan amplitudo getaran secara drastis sehingga bracket bisa mengalami kelelahan atau fatigue lebih cepat. Seperti tadi lagi ya, jika memang aplikasi nyata melibatkan beban dinamis atau getaran, bracket PLA perlu didesain ulang, mungkin lebih tebal atau menambah pengaku atau rib agar kekakuan meningkat dan frekuensi alami naik menjauhi 24-25 Hz. Bisa juga memilih material polimer yang lebih kuat untuk kaku, yaitu PETG, nilon, atau logam baja, aluminium jika dibutuhkan ketahanan getar lebih baik. Sama juga jika dari analisis statis tegangan di bracket PLA sudah tinggi dan defleksi besar ditambah frekuensi pertama rendah, maka struktur semakin berisiko gagal di kondisi dinamis. Rekomendasi desain ulang atau pemilihan material lain sering diambil untuk menghindari area tegangan tinggi dan potensi resonansi. Baik, itu adalah penjelasan saya mengenai bracket beserta materialnya pada simulasi statik dan frekuensi analisis. Lalu rekomendasi untuk bracket ini dengan material steel dan PLA, nomor 1 mengenai beban berat atau aplikasi struktural, rekomendasi material menggunakan steel, misalnya menggunakan karbon baja atau stainless steel. Kekuatan tarik tinggi dan modulus elastisitasnya besar, membuat steel lebih tahan deformasi. Potensi tegangan akibat beban berat akan lebih rendah pada bracket berbahan baja dibanding PLA. Untuk rekomendasi desainnya, kita bisa memilih desain bracket yang memiliki tulangan atau ribs atau ketebalan lebih, misalnya bracket 2 jika bracket 4 jika bentuknya lebih kokoh dengan area penampang lebih tebal atau area penyangga lebih luas. Pastikan lubang fixed support dan area tempat dudukan pipa cukup tebal untuk menghindari letak stress concentration, yaitu pada nomor 2 pada lingkungan ringan hingga sedang dengan risiko korosi tinggi. Rekomendasi materialnya yaitu stainless steel untuk ketahanan korosi yang baik. PLA atau material polimer lain bisa dipertimbangkan jika beban relatif ringan karena polimer tidak akan berkarat.
Stainless steel memiliki ketahanan korosi yang lebih tinggi dibanding baja karbon. Sedang PLA tidak berkarat tapi memiliki kekuatan lebih rendah, sehingga perlu dicek apakah beban dapat bertahan dengan aman. Jika beban cukup besar, gunakan bracket 3 atau 4 dengan stainless steel. Jika beban ringan, bracket 3 yang mungkin lebih sederhana dengan PLA bisa cukup, tetapi pastikan area kritis tidak mudah patah, ketebalannya cukup. Lalu nomor 3, beban ringan dan aplikasi sementara. Rekomendasi materialnya adalah PLA atau plastik lain. Alasannya adalah mudah diproduksi, misal lewat 3D printing atau dan lebih murah untuk percobaan atau pemakaian singkat. Lalu beban ringan biasanya tak memerlukan kekuatan dan kekakuan sebesar baja. Kalau ingin rekomendasi desain, gunakan desain yang ringan dan mudah diproduksi, yaitu bracket 3 biasanya lebih sederhana. Fokus pada area pemasangan pipa agar tetap stabil meski hanya digunakan sementara. Lalu yang keempat, lingkungan yang membutuhkan ketahanan kimia atau kelembapan. Rekomendasi materialnya yaitu stainless steel jika kebutuhannya sangat menuntut, misalnya paparan zat kimia, korosif, suhu tinggi. Plastik teknik, misalnya PLA termodifikasi atau nilon, PETG dan sebagainya, jika beban tidak terlalu besar dan lingkungan korosif hanya berupa kelembapan normal atau paparan kimia ringan. Alasannya, stainless steel menawarkan ketahanan korosi dan kimia yang lebih baik daripada baja karbon biasa. PLA relatif rentan jika terkena suhu tinggi atau bahan kimia tertentu, tapi lebih tahan korosi karat dibanding logam biasa. Rekomendasi desainnya, bracket yang minim area perangkap cairan agar tidak menumpuk zat kimia di sudut-sudut. Desain cenderung membulat dengan lubang drain jika perlu. Pastikan ketebalan mencukupi di area yang sering bersentuhan dengan kimia atau kelembapan. Lalu nomor 5, bracket ringan dengan kebutuhan daya tahan tinggi terhadap korosi dan bahan kimia. Rekomendasi materialnya stainless steel, thin walled atau plat lebih tipis, lalu dilas atau dibentuk sedemikian rupa. Tetap ringan namun kuat dan tahan korosi. Polimer high performance misalnya PP, PVDF atau PE12 jika beban tidak terlalu besar dan risiko korosi atau kimia sangat tinggi. PLA bisa menjadi opsi ekonomis, tapi dalam jangka panjang kurang stabil terhadap suhu tinggi dan beberapa jenis kimia. Memadukan kebutuhan ringan dan anti korosi atau kimia cenderung mengarah ke stainless steel tipis atau polimer tertentu yang lebih tahan. Rekomendasi desainnya bracket 4 dengan struktur tipis dan rib sehingga tetap kaku namun tidak terlalu berat. Menggunakan bracing atau penguat internal agar bentuknya tidak mudah meledut. Lalu nomor 6, beban ringan hingga sedang di lingkungan indoor. Rekomendasi materialnya PLA bisa cukup selama beban tidak besar dan suhu ruangan stabil. Baja karbon atau stainless steel juga menginginkan keandalan jangka panjang dan tidak masalah dengan bobot lebih. Di lingkungan indoor, faktor korosi dan paparan cuaca lebih minim. Beban sedang masih bisa ditangani PLA, tapi disarankan cek margin keamanan atau safety factor. Rekomendasi desainnya, bracket 3 lebih sederhana, memudahkan pembuatan terutama 3D printing. Pastikan tembal dinding memadai di area fixed support dan area cengkraman pipa. Lalu nomor 7, lingkungan dengan kebutuhan konduktivitas listrik atau thermal tinggi. Rekomendasi materialnya steel atau logam konduktif khusus, misalnya aluminium. Alasan PLA plastik tidak menghantarkan listrik atau thermal dengan baik.
Sementara steel memiliki konduktivitas yang cukup meski bukan yang terbaik dibanding aluminium atau tembaga, tapi jauh lebih tinggi dibanding PLA. Jika memang perlu bracket konduktif, umumnya logam adalah pilihan. Gunakan desain dengan luas permukaan yang memadai jika perpindahan panas diinginkan. Bracket 4 jika bentuknya lebih terbuka atau punya sirip bisa membantu pelepasan panas. Lalu di sini kesimpulan saya, performa statis bracket yang berbahan steel, simulasi statis menunjukkan bracket baja mampu menahan beban namun tenggangan maksimum cukup dekat dengan nilai yield, sehingga faktor keamanannya tergolong tipis. Dari sisi deformasi, landutan tergolong kecil karena modulus elastisitas baja yang tinggi. Sementara material PLA tegangan pada beberapa area jauh melebihi yield atau UTS PLA, sehingga risiko kegagalan sangat tinggi. Defleksi juga lebih besar sehingga dibanding baja karena modulus elastisitas PLA yang jauh lebih rendah. Lalu performa dinamis atau frekuensi naturalnya, material steel bracket baja memiliki frekuensi natural pertama di rentang kurang lebih 70-80 Hz. Artinya jika sumber getaran kerja mendekati rentang ini, resonansi dapat terjadi, menimbulkan risiko fatigue pada jangka panjang. Pada material PLA, frekuensi natural pertamanya lebih rendah, sekitar 24-25 Hz. Karena bahan lebih lentur, ini berpotensi beresonansi pada getaran frekuensi rendah yang sering terjadi di peralatan atau lingkungan industri. Untuk beban 10 kg, desain yang sama lebih aman saat memakai baja ketimbang PLA, tetapi masih memerlukan peningkatan faktor keamanan jika dianggap beban atau kondisi dinamisnya berat. Pada PLA perlu penebalan, rib, atau bahkan pemilihan polimer teknik lain yang lebih kuat jika ingin mempertahankan desain serupa. Saran perbaikan dan penerapannya, optimasi geometri bracket, yaitu menambahkan fillet pada sudut tajam guna mengurangi stress concentration, menebalkan area kritis khususnya di sekitar lubang fix support dan area transisi untuk mengurangi tegangan puncak, menambahkan rib atau pengaku agar kekakuan meningkat, sekaligus menaikkan frekuensi alami supaya tidak mudah beresonansi. Pemilihan material yang tepat, di sini steel, pilih grade baja dengan yield strength lebih tinggi, misal S275, S355 jika desain tidak banyak berubah. Lalu pastikan proteksi korosi bila lingkungan kerja rentan karat. Sementara PLA, gunakan PLA hanya untuk beban ringan atau aplikasi sementara. Jika lingkungan panas atau ada getaran signifikan, pertimbangkan polimer teknik lain dengan kekuatan dan ketangguhan lebih baik. Lalu untuk mitigasi resonansinya, meningkatkan kekakuan dengan rib atau penebalan, yaitu meningkatkan frekuensi, menambah massa tertentu kurang umum, menurunkan frekuensi, menjauh dari frekuensi kerja. Apabila diketahui frekuensi getar utama sistem 70-80 Hz atau 24-25 Hz, pastikan bracket tidak beroperasi tepat di rentang itu atau gunakan peredam yaitu damper. Lakukan fatigue analysis atau uji fisik jika bracket akan menerima beban siklik atau berulang. Pastikan faktor keamanan, safety factor memadai, biasanya di atas 1,5-2 agar bracket tidak mudah gagal di kondisi ekstrim atau seiring umur pakai. Berikut penjelasan dari saya mengenai UAS kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Pak Gaguk dan rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.